Saya share screen ya. Ini nah. Ya, bisa dilihat ya di sana ya. Bisa. Oke, pertemuan minggu lalu sudah dikerjakan untuk membuat database. Database kan ada dua ya kemarin itu ya. Ada database server, ada database client ya, kalau nggak salah ya. Nah, untuk hari ini saya akan share nanti di Indigos ya. Jadi setelah pemaparan mata kuliah ini selesai, Anda langsung membuka Indigos nanti ya. Ini mungkin sekitar jam 10 atau jam 11. Sekitar jam 10, jam 11 silakan nanti Anda akses Indigosnya. Nanti saya akan berikan latihan sudah jadi. Ini saya ambil dari buku ya, buku Lokomedia ya. Jadi ini merupakan contoh. Ini contoh aja ini ya. Ini contoh penerapan sebuah web service di mana ada dua aplikasi yang berbeda, ya, ada dua aplikasi yang berbeda, kemudian bisa disinkronkan menjadi satu, ya, itu ya. Yang satu itu ada di, ya boleh dikatakan di apa namanya STMIC lah ya. Nah ini nih, ini ada dua nih ya. Saya buka nih. Nah ini ya, yang satu ini ada di institusi APK server nih, ya. Nanti yang satu lagi ini aplikasi bank, ini untuk perbankan. Jadi ceritanya, ya si mahasiswa ini akan membayar uang kuliah, ya di bank via bank ya. Nah kemudian setelah terjadi verifikasi keuangan di perbankan, data mahasiswa tersebut langsung masuk ke server, ya. Langsung masuk ke server yang ada di institusi. Jadi semuanya tercatat di sana, di apa namanya di server di institusi. Namanya ya, kemudian jumlahnya berapa, apa namanya jurusannya apa, ya, semua masuk ke sana. Jadi ketika si perbankan itu mengklik salah satu tombol verifikasi, langsung si data tersebut masuk ke database yang ada di server di kampus. Nah itu kurang lebih kronologisnya seperti itu ya. Kronologisnya seperti itu. Aplikasinya berbeda. Yang satu aplikasi server yang ada di kampus, yang satu aplikasi perbankan yang ada di bank. Dan ini tidak bisa dijalankan di localhost. Ya, ini tidak bisa dijalankan di localhost. Jadi harus menggunakan web server beneran. Tapi untuk pengujian secara aplikasinya ini di localhost masih bisa. Ya, di localhost masih bisa, tapi untuk menjalankan kedua aplikasi ini harus menggunakan server web server yang berbeda. Ya. Jadi nama IP-nya berbeda gitu ya, ada dua. Ini supaya bisa tahu ya, bisa kita buktikan bahwa si aplikasi ini bisa berjalan. Ya, itu ya, apa sih namanya, contohnya di situ. Kalau tidak menggunakan server beneran, ya bolehlah nanti pakai dua server aja. Kita coba aja nanti Anda gunakan dua server yang berbeda, ya, server yang gratis ya. Dicoba aja dulu, dicoba yang gratis. Kalau tidak bisa ya mau nggak mau ini memang harus menggunakan apa namanya server yang beneran, karena memang petunjuk dari bukunya begitu ya. Dari bukunya seperti itu. Jadi memang harus menggunakan dua buah server beneran, ya. Tidak bisa di localhost ini, ingat ya, tidak bisa dijalankan di localhost. Kalau hanya untuk menjalankan secara natif itu mungkin masih bisa, ya localhost masih bisa, ya. Tapi kalau dijalankan secara bersama-sama untuk membuktikan apakah web service yang berjalan atau tidak, itu harus menggunakan IP yang berbeda. Tidak bisa menggunakan satu IP, ya. Localhost itu satu IP ya, ingat ya. Localhost
hanya satu IP, tidak bisa dibikin 2 IP. Ya, itu hanya satu IP saja. Ya, jadi ini harus menggunakan 2 IP yang berbeda. Ya, ini untuk aplikasi contoh. Ini aplikasi contoh nih. Ya, saya harapkan aplikasi contoh ini silakan Anda kembangkan. Ya, ini dari buku. Saya ambil dari buku utuh ya. Saya nggak mengurangi, nggak melebih-lebihkan, tidak menambahkan, tidak apa namanya, tidak dibuat apa namanya prank sehingga Anda nanti harus nyari-nyari. Enggak, ini utuh. Saya kasih utuh. Ya, tidak ada prank di sini. Ya, saya tidak nge-prank di sini. Ini langsung dari buku. Ya, kalau misalkan ada permasalahan itu memang apa namanya dari pihak penyedia layanan bukunya yang memberikan datanya tidak valid ya. Tapi ini dari buku nih. Sekali lagi ini saya berikan dari buku. Ada satu lagi dari mahasiswa tapi belum saya belum saya dapatkan. Ya, belum saya dapatkan ya. Ini dari mahasiswa S1 yang kemarin apa namanya skripsi. Ya, dia sama menggunakan web service juga. Ya, menggunakan web service layanan tentang apa namanya tentang STNK ya dengan menggunakan QR code. Pakainya QR code. Ya, bagus ya. Memang aplikasinya sudah jadi juga. Itu contoh lagi tapi dari mahasiswa ya, dari mahasiswi ya, maaf ya. Dari mahasiswi TI jurusan RPL. Nah, nanti silakan ini saja dulu ya sementara untuk latihannya. Ya, silakan nanti Anda akses ya, Anda coba. Nah, yang ini ya. Nih. Saya nanti akan berikan satu utuh ini. Ya, satu full APK server utuh terdiri dari folder config. Ya, ini config isinya ya koneksi ya. Ini kemungkinan PHP-nya PHP natif nih, bukan framework ya. Jelas ini natif ya, ini natif. Ya, saya harapkan tidak jadi masalah gitu, natif maupun framework nggak menjadi masalah. Ya. Ini menggunakan Bootstrap ya, CSS-nya ada di sini ya. Ini CSS-nya ada di sini. Kemudian font Google Language-nya ada di sini, Glypicon ya, untuk Glypicon-nya ada di sini semua. Ya. Glypicon silakan nanti barangkali mau diganti-ganti, di-explore silakan. Image, ya, image-nya, nah ini ya, ini image-nya yang dipakai nih, ya. Ini aslinya nanti tinggal Anda edit saja, ya, tinggal diubah-ubah saja. Kemudian ini JavaScript-nya di sini, file JavaScript-nya, ya, ini file JavaScript, pakai Bootstrap ya, ingat ya. Library-nya ini tambahan library untuk tanggal ya. Ini saya udah cek, saya cek sih, tinggal nanti Anda coba lagi ya. Kemudian ini portal akademik, ya portal akademik sini ada ya foto admin, ya ini foto itu maksudnya buat foto mahasiswa ya, foto admin dan sebagainya lah ya. Nah ini ada beberapa form di sini ya, ada atas, ada konten ya, ada form admin, administrator ya, administrator akademik kalender ya, kemudian ya semuanya ya, kurang lebih ada 28 ya. Maaf, ada 18 form ya, kurang lebih ya, ada 18 form. Nanti dicoba dicek aja, barangkali saya salah. Ya. Kemudian vendor, ya ini vendor masih bagian dari Bootstrap ya, ini vendornya masih bagian dari Bootstrap. Kemudian HT akses ya, ini sudah diatur. Kapta ya, cek pas ya semuanya nanti saya berikan kepada Anda semuanya. Nah, ini untuk yang APK server, database yang kita gunakan itu database yang pertama. Ya, database yang pertama. Nah, nanti ini silakan dieksplor saja oleh Anda. Kemudian nanti saya inginkan hasilnya ya. Hasilnya itu di apa ya? Screenshot ya. Berupa screenshot. Ya, tetap ya screenshot, hasilnya berupa screenshot, simpan di Indigos. Ya, simpan di di Indigos ya. Absensi nanti silakan biasa ya di YouTube ya, nanti di YouTube silakan di bagian komentar silakan diisi absennya. Untuk apa namanya, untuk tugasnya silakan di Indigos nanti di-upload ya. Apa yang harus Anda kerjakan di sini, nanti Anda tambahkan nama, biasa ya, nama, NIM,
Kalau ini pengujiannya masih bisa di apa namanya, masih bisa di localhost ya. Termasuk nanti yang perbankan, aplikasi bank nih yang ini ya. Aplikasi bank juga nanti bisa diakses di apa namanya, di localhost. Ya, silakan diakses di localhost, diganti ya namanya, nama mahasiswa ya, silakan kalau nggak ada ya berarti ditambahkan nama mahasiswa, NIM, kelasnya ya. Ingat ya, nama mahasiswa, NIM, kelas. Ya, ditambahkan di sana di bagian header-nya ya. Terutama di bagian header biar saya nanti ngecek tugasnya gampang gitu ya. Cek tugasnya gampang. Kemudian foto-fotonya nanti silakan diganti ya, kalau misalkan ada foto yang harus perlu diganti silakan diganti aja, di-explore saja. Kalau program saya pikir nggak usah ada apa namanya, nggak usah ada apa namanya, pergantiannya, udah biarkan apa adanya. Ini saya ambil dari buku ya, buku Lokomedia. Kalau Anda berminat silakan nanti di Tokopedia itu ada ya di sana ya. Judul bukunya saya lupa ya, saya nggak bawa bukunya. Saya lupa nggak dibawa bukunya ya. Tapi nanti mungkin minggu depan saya bawa lah ya. Minggu depan mudah-mudahan saya ingat ya. Ya ini apa namanya, dari Tokopedia. Kalau misalkan Anda penasaran silakan cari bukunya di Tokopedia. Kalau di Gramedia saya pikir sudah tidak ada, karena buku yang spesial, yang contohnya seperti web service itu akan diborong, ya, diborong oleh mungkin 1 atau 2 orang ya, atau satu kelompok, dibeli semuanya tanpa dijual bebas. Jadi semacam apa ya, apa ya, dimonopoli, ya. Ini dimonopoli ya. Jadi kalau nggak salah di Gramedia tidak ada. Saya cek di Gramedia itu buku yang web service ini jarang gitu ya, karena memang ini hal baru gitu ya, hal baru ya. Tidak termasuk yang QR code itu saya cari di Gramedia memang tidak ada, kecuali yang natif ya, yang contoh misalkan perpustakaan gitu ya, aplikasinya tentang perpustakaan online gitu ya, kemudian tentang ya pendaftaran online, PMB online. Ya, itu di Gramedia banyak sekali ya, itu udah umum lah, banyak lah ya. Tapi kalau hal-hal yang seperti contoh SPK, sistem pendukung keputusan, ya, web service, biasanya itu dimonopoli oleh seseorang, ya, kemudian dijual lewat Tokopedia, biasa seperti itu ya. Dijual lewat Tokopedia, ya, harganya itu akan lebih mahal dibandingkan dengan ketika kita membeli langsung lewat apa namanya, lewat agensi, lewat penyedia buku seperti Gramedia. Ya, ini saya melihat apa ya? Saya melihat ada modus seperti itu ya. Jadi ini saya katakan ini dari apa namanya, dari buku, dan kebetulan bukunya di Gramedia tidak ada. Saya beli di Tokopedia, kalau di Tokopedia ada tersedia, cuma memang harganya tidak semurah di Gramedia gitu ya, berbeda harganya karena memang mereka menguasai. Ya tapi nggak apa-apa, ini saya berikan kepada Anda, silahkan nanti dicoba ya latihannya. Di localhost ini masih berfungsi ya, masih bisa. Hanya nanti ketika menghubungkan antara APK server dengan aplikasi perbankan, itu harus menggunakan server beneran. Ya, saya baca sepintas di bukunya seperti itu. Jadi harus menggunakan web server, ya, tidak bisa menggunakan localhost, ya. Dan itu harus berbayar, tidak boleh yang gratis. Yang gratis itu kenapa nggak boleh yang gratis? Karena ada sebagian sebagian dari fungsi-fungsi web service-nya tidak bisa diakses oleh web server gratis. Ya, mungkin Anda sudah tahu ya, web server gratis banyak lah ya. Tapi tidak semuanya web server gratis itu bisa mengakses apa namanya, web service. Web service itu kan ada 2, ya kan? Ada RESTful dengan SOAP. Ya, ada SWAP, ada RESTful kan. Nah, SWAP-nya itu lebih banyak ke arah apa namanya, ke arah XML. Ini XML nih, latihannya arahnya ke XML. Kalau RESTful-nya lebih ke arah ke JSON.
apa namanya, objek ya, berbasis objek. Jadi ada dua, antara SOAP, SOAP ya. Ya saya menyebutnya SOAP ya. Kayak sabun lah gitu ya, SOAP gitu ya. SOAP memang tulisannya SOAP ya gitu ya. Sama satu lagi REST ya, ada dua. Ada satu REST, ya, ada satu SWAP. Yang SWAP itu basisnya XML, yang REST itu basisnya JSON. Ya, mungkin yang JSON sudah saya perkenalkan lewat latihan di pertemuan ketiga ya, keempat, kelima. Nah itu JSON kan gampang kan ya, JSON ya. Nah kalau yang ini, yang SWAP itu ini menggunakan XML. Kalau menggunakan XML ada sedikit apa ya, konfigurasi dari propertinya ya. Ada sedikit konfigurasi dari properti yang memang apa namanya dibutuhkan sebuah khusus ya, apa ya, semacam konfigurasi khusus yang tidak dimiliki oleh web server gratis, harus yang berbayar gitu ya. Kalau ingin membuktikan apa namanya, web service-nya bisa berjalan apa tidak. Makanya ini contoh aja ya. Ini nggak apa-apa dijalankan di localhost dulu, silakan, masih bisa kok di localhost, masih bisa. Tapi untuk menjalankan kedua buah aplikasi ini, sekali lagi ya, untuk menjalankan kedua buah aplikasi ini tidak bisa dilaksanakan di localhost, harus di web server beneran yang berbayar, ya. Karena kita akan melihat apa namanya, web service-nya. Kalau di latihan-latihan kita kemarin kita bisa menggunakan Postman tool, ya kan, kemarin kita di awal kan pakainya Postman ya, Postman tool ya. Nah, kalau di sini untuk membuktikan dua buah aplikasi ini berjalan apa tidak, itu harus menggunakan web server beneran. Istilahnya apa? Istilahnya yang satu di bank, di perbankan, yang satu di kampus. Nah, database-nya ada database perbankan, ada database kampus. Ya, kan ada dua database kan, saya kemarin udah sharing dua database kan ya, database client dengan database server kan. Nah, kedua database ini jelas berbeda, tetapi memiliki struktur yang sama. Ya kalau Anda amati, kemarin strukturnya ada yang sama kan? Ya kalau Anda amati nih, ya ada struktur yang sama gitu. Tetapi dua buah database ini berbeda. Yang satu di apa namanya, yang satu di perbankan, yang satu di kampus. Ketika ada notifikasi pembayaran dari perbankan masuk ke apa namanya, database di perbankan, secara otomatis notifikasi ini diolah oleh sebuah web service dengan menggunakan konsep SWAP, ya, SOAP, SOAP, ya. Nah, SOAP ini basisnya adalah XML. Ingat, beda dengan yang REST ya. Kalau REST atau RESTful itu menggunakan JSON ya, dengan menggunakan JSON objek ya, objek. Nah, karena menggunakan objek itu lebih mudah, ya kan, kemarin kita pelajari ya, gampang banget kan menggunakan JSON ya. Ya cuma tinggal narik ini, tarik. Nah, kalau pakai SOAP itu berbeda karena basisnya XML. Nah, teknologi ini memungkinkan dua buah database yang berbeda bisa saling berkomunikasi. Itu yang dinamakan dengan web service. Paham ya? Ini kembali lagi ke pertemuan awal nih. Nah, web service ini menggabungkan ya struktur database dari kedua aplikasi. Ya, satu. Ada lagi aplikasi yang cuma satu database, tapi digunakan secara bersama-sama. Misalnya, yang satu basisnya Android, yang satu basisnya framework. Dijalankan secara bersama-sama, bisa. Ya, itu di awal ya, di awal. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya nanti saya akan berikan hari ini. Nanti setelah pemaparan ini selesai, silakan nanti Anda akses Indigos-nya. Ya, saya butuh waktu kurang lebih jam 10 sampai dengan jam 11 lah ya untuk upload apa namanya? Untuk upload video dengan upload tugas di Indigos. Sekitar jam 10 jam 11 nanti silakan diakses saja. Kalau sudah langsung dikerjakan ya. Berikutnya setelah Anda kerjakan ya, dicoba dijalankan,
passwordnya ada sana kalau nggak salah admin-adminnya. Biasa ya itu standar lah. Ya itu standar, saya pikir itu udah nggak terlalu ini. Passwordnya admin. Kalau nggak admin 1, 2, 3, 4. Ya, password standar lah ya. Password abal-abal. Ya, kalau password yang benar kayak gitu ya. Itu passwordnya kurang lebih untuk masuk ke dalam aplikasi. Nanti kalau sudah masuk ke dalam aplikasi, di bagian header, itu ada kan bagian headernya ya. Silakan bagian headernya kalau Anda mau ganti, silakan ganti, karena itu akan mempengaruhi penilaian juga. Ya, silakan diganti kalau mau diganti. Kalaupun tidak, nggak masalah. Ya. Yang penting di header itu ada nama Anda, ya, name dan kelas. Kemudian bagaimana? Kemudian setelah setelah dibuat, ditambahkan di bagian headernya ada nama Anda, name dan kelas, kemudian screenshot. Saya hanya minta screenshot-nya saja untuk membuktikan bahwa Anda memang sudah mengerjakan tugas ini hari ini. Ya. Itu ya. Kumpulkannya di mana, Pak? Biasa ya, di Indigos. Ya, di bagian Indigos kan ada latihan mandiri kan ya. Nah, silakan kumpulkan. Nah, kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana Pak itu di Indigos itu kok selalu begitu saya kirim tugas mandiri kok selalu hasilnya silang. Ya, nggak masalah. Kalau sudah upload, nggak apa-apa. Ya, kalau silang itu artinya saya belum memberikan nilai gitu aja. Nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah Anda sudah mengupload ya tugasnya. Ya, sudah mengupload tugasnya, ya nanti saya tinggal ngecek aja. Ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, barangkali ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, saya kira nanti silakan Anda kerjakan saja ya latihannya di Indigos ya untuk pemaparan kuliah pagi ini saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Mohon maaf dari barangkali ada kata-kata yang terlalu cepat ya atau yang menyinggung perasaan. Mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita kali ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.